Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Musafar, eh, NIM 2410220, kelas PBA 1. Saya membuat video untuk tugas UTS pendidikan filsafat pendidikan Islam. Baik, bismillah. Pertanyaan pertama yaitu berikan contoh hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam membentuk ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam, ketiganya saling melengkapi. Yang pertama itu wahyu menjadi sumber nilai dan pedoman utama. Contohnya Al-Quran mengajarkan pentingnya ilmu dalam pentingnya ilmu, akhlak, dan keadilan. Sedangkan akal digunakan untuk memahami wahyu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Misalnya, guru mengajak siswa berpikir kritis tentang masalah sosial berdasarkan nilai Islam. Sedangkan pengalaman menjadi sarana penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Contohnya, siswa belajar tentang sedekah lalu mempraktikannya melalui kegiatan sosial. Jadi, pendidikan Islam tidak hanya menghafal dalil, tetapi juga mengajak manusia berpikir dan mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertanyaan kedua yaitu berikan contoh konkret bagaimana filsafat pendidikan dapat digunakan untuk mengkritisi praktik pendidikan saat ini. Nah, filsafat pendidikan Islam dapat mengkritik pendidikan modern yang terlalu fokus pada nilai akademik dan persaingan, tetapi kurang memperhatikan akhlak dan spiritualitas. Contoh, banyak sekolah menilai keberhasilan siswa itu hanya dari nilai ujian dan ranking. Akibatnya muncul siswa yang pintar secara akademik tetapi kurang jujur, kurang sopan, atau tidak peduli sosial. Dari sudut pandang filsafat pendidikan Islam, pendidikan seharusnya membentuk manusia seutuhnya, cerdas intelektual, baik akhlaknya, kuat spiritualnya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu pendidikan Islam mengkritik karena itu pendidikan Islam mengkritik sistem pendidikan yang terlalu materialistis dan menuntut keseimbangan antara ilmu dan moral. Baik, langsung saja pertanyaan ketiga itu berikan contoh keterkaitan antara konsep manusia sebagai hamba Allah dan khalifah dalam menentukan arah pendidikan. Nah, sebagai hamba Allah, manusia dididik agar taat, beribadah, berakhlak mulia, dan memiliki kesadaran spiritual. Sedangkan sebagai khalifah, manusia dididik agar mampu memimpin, menjaga alam, serta bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial. Yang keempat, menurut Anda apa saja hal dari pendidikan Islam klasik yang masih relevan untuk pendidikan saat ini? Nah, beberapa hal yang masih relevan yaitu pendidikan akhlak, keteladanan guru, hubungan dekat guru dan murid, integrasi ilmu agama dan ilmu umum, dan belajar sepanjang hayat. Nah, pendidikan klasik sangat menekankan adab dan moral. Nah, ini sangat penting karena saat ini banyak krisis etika di masyarakat. Hubungan dekat guru dan murid. Dalam pendidikan klasik, hubungan dibangun dengan penghormatan dan pembinaan pribadi, bukan sekedar formalitas kelas. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Tokoh-tokoh Islam klasik mempelajari agama sekaligus sains
filsafat dan kedokteran. Konsep ini masih sangat relevan untuk pendidikan modern. Nah, belajar sepanjang ayat yaitu tradisi mencari ilmu sampai akhir hayat sangat penting di era perubahan cepat sekarang. Baik, pertanyaan kelima itu apakah posisi peserta didik dalam pendidikan Islam subjek atau objek? Nah, peserta didik dalam pendidikan Islam lebih tepat dipandang sebagai subjek. Kenapa demikian? Karena peserta didik memiliki potensi, akal, fitrah dan kemampuan berkembang. Mereka bukan hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mencari, memahami dan mengamalkan ilmu. Namun dalam proses tertentu, peserta didik juga bisa menjadi objek pembinaan. Misalnya saat menerima arahan atau disiplin dari guru. Meski demikian, posisi utamanya tetap sebagai subjek yang aktif dalam proses pendidikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.